الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الذي لا نبي ورسول بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang ke-17 ya. 17 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang tentu saja mudah-mudahan segala pelaksanaan ibadah kita mabrur di hadapan Allah dan diterima oleh Allah sebagai amalan sholihah. Batiman rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 itu berkenaan dengan saum. Di awal Allah mewajibkan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah saum karena memang perintah ini khusus untuk orang yang beriman, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian ayat berikutnya tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah saum dengan aturan-aturan tertentu. Ketika waktu subuh datang dan ketika waktu maghrib datang, itulah saat kita saum. Lalu kemudian Allah juga mengatur bagaimana ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah saum karena sakit atau karena bepergian, maka kita seharusnya melaksanakan atau wajib kita mengqadanya di hari-hari yang lain. Termasuk ketika Allah juga memberikan aturan pada ayat berikutnya tentang bagaimana orang yang memiliki satu penyakit yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah saum, maka disitulah orang tersebut harus fidyah. Sebab intinya Allah tidak akan memberikan kesulitan, bahkan kemudahan untuk kita semua sebagai orang mukmin. Ikhwatiwan rahimakumullah, ayat 186 yang saya bacakan tadi potongan ayatnya adalah bahwa ketika wahai Muhammad, ketika bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa, atau mengabulkan orang yang berdoa, doanya itu akan dikabulkan pasti. Nah intinya, karena ini juga kaitannya dengan saum, maka tentu saja bagi kita sebagai seorang mukmin, ini adalah senjata pamungkas kita. Sebab ketika segala sesuatunya dimintakan kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Terlebih ketika Ramadan ini, ketika kita bisa melaksanakan ibadah saum, maka doa-doanya itu akan dikabul pasti. Ada
Hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada 3 yang akan dikabulkan, doanya yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mereka yang melaksanakan ibadah saum, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang sedang dalam keadaan safar. Dan yang ketiga, mereka yang dizalimi. Pada hadis yang lain ada juga yang menyebutkan imam yang adil. Ikhwatiwan rahimakumullah. Maka ini sebagai upaya kita agar segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah pasti dikabulkan. Nah, di bulan inilah bulan yang tentu saja pasti Allah akan mengabulkan segala doa kita. Makanya tentu saja kenapa demikian? Nah, dalam hadis lain juga Allah menyebutkan bahwasanya saum seorang mukmin itu adalah untuk aku yang akan mengurus, termasuk doa, dan itu pasti dikabul. Bagaimana tidak, Fatiman rahimakumullah. Seseorang yang melaksanakan ibadah saum, di situ kejujuran di tempat. Seseorang pasti jujur ketika melaksanakan ibadah saum. Bahkan kalau kita lihat ibadah yang disebut dengan ibadah sholat, terlihat geraknya, terlihat waktunya, terdengar bacaan. Ketika kita zakat, terlihat materinya, terlihat amalan. Tetapi ibadah saum, makanya itu pasti Allah yang mengurus. Karena memang saum nggak terlihat. Bagaimana nggak terlihat? Kan orang yang saum biasanya sok leles, ya, ketinggali laparna. Orang yang tidak makan nggak saum juga lapar sama. Orang yang sakit juga lemes. Nah, karena itu nggak bisa dilihat. Terlebih kejujuran orang yang melaksanakan ibadah saum luar biasa. Apa yang diharamkan Allah kepada dirinya sudah pasti akan ditinggalkan. Bahkan sebaliknya, orang yang ibadah saum ketika itu milik dirinya, makanan, minuman, kepunyaan dirinya yang ada di rumah, gak ada siapa-siapa, gak mau memakannya, gak mau meminumnya. Ini memang kejujuran orang yang sama. Makanya pantas jika Allah memberikan hikmah kepada kita yang melaksanakan ibadah saum adalah pasti yang disebut doanya itu akan dikabulkan. Khotiman rahimakumullah. Sekedar mengingatkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.